Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihan Nurlaini Rahmah. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan mempresentasikan dinamika, esensi, dan tantangan Pancasila dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sendiri. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tentunya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, ada baiknya sebelum kita masuk ke materi, kita sudah mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila merupakan pokok landasan atau dasar bagi ideologi bangsa Indonesia ini. Jadi, apapun nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut harus dijadikan dasar untuk hidup bernegara dan berbangsa di negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua makna kata. Yang pertama yaitu panca, yang artinya 5, dan yang kedua yaitu sila, yang artinya asas. Berarti ada 5 asas untuk kita patuhi dalam hidup bernegara dan berbangsa. Jadi, makna Pancasila di dalam sebuah dasar negara adalah sebuah dasar atau menjadi landasan atau fondasi untuk titik acuan Bank Indonesia dalam mengatur bangsa. Dengan begitu, dapat disimpulkan penting untuk bahasa Indonesia mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki arti sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita dan juga misi ataupun satu tujuan. Hal ini berlaku tentunya untuk pemerintah, rakyat, dan seluruh warga Indonesia. Baiklah, setelah kita mengerti pengertian dari Pancasila, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terus mengalami pasang surut dari mulai sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Hal demikian itu ditandai dalam berbagai orde. Nah, pada saat kali ini, kita akan membahas mulai dari orde pertama sampai orde terakhir. Yang pertama, yaitu orde lama, atau yang biasa disebut dengan masa pencarian bentuk dari Pancasila itu, terutama dalam sistem kenegaraan. Nah, dalam hal ini, kita terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode pertama pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, di mana terus menghadapi berbagai masalah. Yang pertama yaitu ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila itu sebagai dasar atau ideologi bangsa Indonesia, dan yang kedua yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso dan ingin menggantikan Indonesia ini menjadi negara Soviet Indonesia yang berlandaskan dari sistem komunis tersebut. Yang kedua yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Hal ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama yaitu adanya ketika penerapan Pancasila itu lebih diarahkan kepada ideologi liberalisme yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Periode ini ditandai dengan penerapan Pancasila keempat, yaitu tidak lagi diberlakukannya musyawarah atau mufakat, melainkan voting atau suara terbanyak. Dan yang kedua yaitu ditandainya dengan munculnya Republik Maluku Selatan atau disebut dengan Euromeister. Yang ketiga yaitu adanya tanda bahwa pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 yang berisikan bahwa tidak berlakukannya konstituen dan tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pada akhirnya diberlakukan lagi undang-undang tersebut hingga saat ini. Selanjutnya yaitu pada periode ketiga pada tahun
1959 sampai tahun 1966. Periode yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, yaitu pada saat itu Soekarno, yang terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila. Setelah kita mengetahui Orde Lama, sekarang kita akan membahas Orde pada masa Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1968, yaitu yang biasa disebut dengan masa transisi singkat. Pada masa Presiden Soeharto, Pancasila ditempatkan dengan setinggi-tingginya dan dengan sangat kuat, yaitu dilaksanakannya P4, pedoman, penghayatan, pengalaman, dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada masa reformasi, yaitu di mana masa Pancasila dikenal sebagai dasar ideologi bangsa, terus menghadapi berbagai tantangan, terus menghadapi pasang surut, dikarenakan para penyelenggara negara enggan mewacanakan tentang Pancasila. Bahkan Pancasila sempat hilang dari pembelajaran nasional. Tidak sampai di sana saja. Hingga saat ini, Pancasila masih memiliki tantangan-tantangan tersendirinya. Mulai dari tantangan globalisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai Pancasila di dalam negara ini. Dan yang kedua yaitu adanya terorisme, sehingga dapat membuat adanya ancaman terhadap kesatuan bangsa. Dan yang ketiga yaitu adanya narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melewati semua dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada di permasalahan kita sehari-hari, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai dari Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.